Dina boleh cerita. Tadi kan kita udah sempat ngobrol. Ini Pak Ustadz, Ibu Dina ini katanya ada masalah dengan mantan pacarnya, betul? Iya, betul. Dan Ibu Dina ini menduga kalau mantan pacarnya itu udah ikut campur ke rumah tangganya melalui hal yang gaib. Dalam arti kata ada guna-guna di situ. Betul begitu Ibu Dina? Iya, betul. Boleh diceritakan? Saya kan punya pacar dan mantan pacar saya itu bikin saya guna-guna saya biar supaya saya tuh karena dia nggak mau putus gitu ya. Saya dibikin sakit. Dina, maksud kamu apa blokir kontak aku? Aku kan udah bilang sama kamu, kita tuh udah gak ada hubungan. Kamu gak ngerti-ngerti ya? Oh, soal cewek itu ya? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama cewek itu. Aku cuma temenan biasa, Dina. Ah, udah deh buat alasan kamu. Kamu tuh terus alasan kayak gitu ke aku. Udah basi tau nggak? Udah deh kamu pergi aja dari sini. Dina. Kamu pergi apaan? Dengerin aku. Apaan? Ini penjelasan aku, Dina. Gue gak terima lo giniin. Gue bakal nyesel seumur hidup. Lo lihat nanti. Dina. Enak bener ya lo mutusin gue. Lo lihat nanti. Lo bakal gue bikin sakit dan terus inget gue. Lo rasain nih. Bikin sakit itu sakitnya itu aneh gitu ya. Saya pendarahan tuh sampai 3 bulan. Dan orang tua saya udah berusaha berobat ke dokter, kemana aja itu nggak ada penyakit sama sekali, udah di rongsen udah. Jadi secara medis Iya nggak udah ketahuan nggak ada, sakitnya apa? iya. Sampai tambah darah itu 2 kali. Rumah sakit awal 3 kantong, sampai yang terakhir kedua sampai 10 kantong itu kita sama sekali nggak ada penyakitnya gitu. Lalu dari mana Ibu Dina bisa menyimpulkan kalau itu adalah guna-guna? Karena orang tua saya mungkin karena ngeliat saya kasihan, terlalu berbaring di kamar sampai badan kita kurus gitu ya. Akhirnya orang tua saya berusaha kemana mengobatin anaknya gitu. Ternyata katanya ada orang yang guna-guna saya gitu. Itu keluarga dari mantan pacar saya sendiri gitu. Nah, ini Pak Ustadz, ada hal seperti itu Pak Ustadz? Ya, menarik ini. Ya. Saya juga dibikin tergila-gila gitu sama mantan pacar saya biar supaya saya Ya, tuh oke. mencari dia. Saya tuh Ya, memang apa ya istilahnya sampai makan aja nangis inget dia gitu, pengen Baik. ketemu, pengen nyari Baik. dia kemana dia gitu. ya. Nah, pertama begini Mas Farid. Ya. Kan tadi saya bilang berbukti bahwa orang ini menggunakan kan bahasa kitanya mempelet apa? Ya. Mempelet. Ya. Agar kita ini cinta sama seseorang. Ini adalah bagian daripada sihir. Sihir itu adalah upaya orang ingin mempengaruhi orang. Macamnya kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir banyak sekali. Kalau ada 12 macam kalau di tafsir Ibnu Katsir. Nah, di antaranya adalah ini pengasihan ini. Nah, biar orang kasihan terus cinta terus. Ini bagian dari sihir. Dan ini haram. Termasuk dari kemusyrikan. Sesuai dengan hadis man ata'arrafan, barang siapa mendatangin arraf. Arraf itu orang yang pura-pura tahu. Siapa itu? Mohon maaf, dukun. Siapa dia? Orang yang merasa tahu apa yang terjadi padahal tidak di hadapan dia. Begitu. Ini alang arraf. Kemudian dia meramalkan, memprediksi sehingga mohon maaf, informasi yang dia sampaikan ke kita membuat kita suudzon sama orang. Jadi percaya sama omongan Nah, dia. itu. Ini Iya, yang iya. perlu kita suudzon, percaya keburukan sehingga nanti apa? Kita benci sama dia. Oke, satu. Ini pelajaran bagi kita. Kemudian toh seandainya itu benar terjadi, bahwasanya kok terjadi sesuatu yang tidak nyaman ya, kok aneh di luar Biasanya. Iya kan? Biasanya itu sudah punya suami, sudah punya anak, kok makan saja itu sampai ingat. Ini memang bisa jadi terjadi. Nah,
Saya bilang pertama kalau ada orang begitu, Bu Dina, kita husnudzon dulu. Karena kita tidak tahu sebenarnya siapa yang membuat. Karena tidak tahu bukti. Kecuali kalau orang bilang nih, oh saya akan guna-gunain Anda. Nah, jelas berdasarkan omongan dia. Ini kan mohon maaf berdasarkan keluarganya apapun. Ini untuk menjaga agar kita tidak benci sama dia. Ini penting nih. Kenapa penting? Nanti untuk mengobatin kita. Kita kan sedang kena masalah. Untuk mengobatin itu kita bersihkan dulu. Kita benci dibersihkan, dengki dibuang dari hati. Kalau sudah bersih baru nanti terobatin dengan cara pengobatan. Kalau kita anggaplah menyangka, oh ada ternyata begitu, memang ada. Iya, orang diguna-gunain itu ada, secara syariah juga ada. Maka tidak ada lain, Ibu Dina, saya sarankan, seringlah kita baca istighfar dah. Karena tidak ada lain. Di Quran itu kunci dari segala persoalan itu adalah istighfar. Karena di Quran itu wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Jadi kalau mau selesai persoalan hidup banyak istighfar. Karena dengan istighfar itu Allah turunkan rezeki dari langit. Allah kasih jodoh, Allah kasih anak. Allah selesaikan persoalannya dengan banyak istighfar. Saya kira usaha pertama itu Ibu. Itu Mas Pak. Kemudian Ibu Dina, saya mau tanya lagi, kalau misalnya waktu itu kan meyakini bahwa Ibu Dina memang diguna-guna, kemudian keluarga reaksinya apa? Ya, Setelah ibu tahu? saya, orang tua saya berusaha untuk membantu saya untuk menghilangkan itu semua. Dengan cara? Ya, berusaha ya ke tempat orang pinter gitu. Setelah mengetahui itu, Ibu Dina melakukan bisa, apa ke laki-laki itu? Punya dia dendam enggak, cuman alhamdulillah saya dibawa ke orang tua, di Pak Ustadz saya sembuh. Sembuh. Iya, emang saya dibikin gitu. Terakhir kemarin sempat 6 bulan ini saya terulang lagi gitu. Datang lagi. Iya. Oke. Terus pada saat itu, pada saat rentan waktu itu, gimana Ibu melepas dari guna-gunanya dia itu seperti apa? Apa yang Ibu lakukan? Ya akhirnya kan saya menikah tuh. Terus saya menikah, ini bisa terulang lagi dengan pernikahan saya gitu. Pas dalam pernikahan saya ini udah lama juga bisa terulang lagi Nah, gitu. pada saat menikah itu suami tahu kalau Ibu diguna-guna? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak bilang ke suami kalau Ibu ada masalah Enggak. dengan itu? Ibu Dina, saya sarankan memang di sebuah keluarga itu sebaiknya ada sebuah komunikasi lah. Keterbukaan ya. Biar suami tahu juga. Ini menunjukkan bahwa kita ini ada masalah itu pengen diselesaikan bersama. Toh sekarang sudah menjadi suami istri, Ibu Dina sudah istri yang baik kan gitu kan? Kan suami saya orangnya kasar Pak, nggak pernah peduli sama istri. Masya Allah. Ini di luar dugaan saya juga nih Mas Iya, Farid. Dia Memang orangnya nggak gini. keras banget Pak. Ya Ibu gini, saya kira itu terbaik. Kalau Ibu tahu ternyata itu tidak bagus, nggak apa-apa disimpan. Karena ada prinsip begini, kita tuh tahu maslahah untuk diri kita. Memang betul kaedahnya kita ini wajib ngomong yang benar. Tapi tidak semua kebenaran itu wajib diomongkan. Gitu. Kita ngomongnya baik, tapi ada kalau kita ngomong ternyata malah membuat masalah. Lebih baik nggak usah ngomong. Iya, dia kan sering mukulin saya. Bun. Itu perempuan ngapain aja dari tadi tuh? Hah? Bukannya nyiapin pakaian gue buat kerja. Dina! Dina, kesini cepet Dina! Gue bilang sama lu, gue kasih tahu. Lo itu bisanya ke gue tuh minta maaf aja. Lo tau gak? Lo itu bisa disebut
Bini yang nggak tahu diri dan nggak becus ngurus rumah tangga, ngerti nggak lo? Ngerti nggak? Maaf, Mas.